kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat lagu Waktu Yesus Tolong Saya. Dulu saya jauh dari jalan.
belum mengenal Yesus, tapi setelah kita mengenal Dia, Dia selalu menjaga, memelihara. Tapi tangan Tuhan selalu menarik kita, tangan Tuhan selalu memegang kita, sehingga kita tidak jatuh terluput. Amin. Sekali lagi.
Saya tersesatkan jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Mari kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak selain Engkau Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan kepada kami semua Tuhan pagi ini. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau pagi ini. Layakkan kami semua Tuhan yang dapat hadirat, baik kami yang ada di depan, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan. Haleluya. Layakkan kami, sucikan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kita angkat lagi juga lagu yang res. Tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesat jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Sekali lagi, dan saya minta untuk doa pembukaan Bapak Julius akan pimpin kita dalam doa. Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesat jika tiada
Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir dan mengalir dari tempat ini, mengalir memenuhi kami umat-umat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami ada dalam hadirat, kami menikmati hadirat-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menolong kami tersesat, kami tersesat, kami tersesat, dan kami tiada berarti di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh cinta-Mu, Tuhan, sehingga melayakkan kami, menebus kami, mengangkat kami dari dosa, sehingga kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita di pagi hari yang indah ini, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Roh Kudus bagi hidup kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Roh Kudus bertahta di atas puji-pujian kami, dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah perhimpunan kami di pagi hari ini. Karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan pakai setiap pelayan kerja-Mu hari ini. Penerapan Roh Kudus tercurah di atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak melayani dengan kuat dan gagah, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kami semuanya diurapi oleh Tuhan, dan kami menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan, urapi puji-pujian kami, urapi tepukan tangan kami, sehingga segala ibadah kami di pagi hari yang indah ini menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Tuhan, inilah kami. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semuanya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya rasa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saya berharap kita pagi hari ini muka kita harus ceria, karena Tuhan sudah mengangkat kita. Puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita
Nama Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi ini semua terjadi karena Yesus mengasihi kita. Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia lebih sungguh. Puji Tuhan, kita akan lanjut dengan lagu yang kedua, Datang ke Hadirat Tuhan dengan hati yang mari kita bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman yang gembira. Kau terbangkan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah Dia, sambut hadirnya saja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun berteduh dan memuji-Nya. Saatnya kita di sini berkumpul dan memuji-Dia. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas dunia. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman duka yang gembira. Kau terbangkan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah Dia, sambut hadirnya saja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun berteduh dan memuji-Nya. Dan kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas dunia. Sorak-sorak memuji-Nya. Pohon-pohon berteduh dan memuji-Nya. Dan kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas dunia. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas dunia. Yesus Tuhan Raja yang bertata di atas dunia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Saya persilakan duduk.
Selanjutnya saya berikan kesempatan buat anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Kita angkat lagu Allah kita heran dan besar.
istimewa karena Yesus. Biar kita bantu terus anak-anak kita ini dalam doa, sehingga pertumbuhan mereka dalam Tuhan semakin erat. Karena ini adalah tulang punggung gereja di masa yang akan datang. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu Rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. buka hati, untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tilik setiap kami yang hadir saat ini, mulai dari atas mimbar sampai di belakang. Tidak ada yang tersamar dan tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Kami semua nyata Bapa. Itulah sebabnya kami mohon jamahan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap hidup kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Urapan-Mu ada atas kami semua, atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Semua yang ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah yang dahsyat menaungi seluruh kehidupan kami. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan, dan selamat kita bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kekasih di dalam Tuhan, tolong dinyalakan. Haleluya. Kalau kita masih ada di dalam rumah Tuhan, seberapa banyak kita yang ada, mari kita renungkan bahwa sungguh besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang di luar sana yang ingin berbakti tapi tidak ada. Bahkan rumah ibadah mereka ditutup. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada kebebasan bagi kita yang ada di kota Mamuju ini, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya rasa syukur dan hormat kita kembalikan hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima pujian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Allah, dan saya akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Tentu ayat-ayat ini bukan lagi ayat yang asing bagi kita, namun kita sudah tahu ceritanya, kita tahu dan kita berkali-kali membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Tapi kiranya Roh Kudus akan menolong kita sehingga ada kebenaran Allah yang dapat menyentuh kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan untuk semakin setia di dalam Tuhan. Injil Matius 26 ayat 41, saya persilakan jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Saya baca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terima kasih, silakan kekasih duduk kembali. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita harus akui bahwa kadangkala daging kita ini, kita diperdaya dengan segala keinginan daging kita. Sehingga ketika ada kerinduan, ada keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, kadangkala iblis katakan jangan. Tetapi kita harus berperang melawan itu semua. Nah, kekasih di dalam Tuhan, tema khotbah saya yaitu berjaga-jagalah.
Berjaga-jagalah kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini, pada waktu Yesus dengan murid-muridnya ada di Taman Getsemani, Yesus tahu akan menghadapi aniaya, menghadapi pencobaan, dan secara manusia dia tidak sanggup, dia tidak mampu tanpa doa. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, dia bawa murid-muridnya dan dia maju ke depan sedikit. Dia untuk apa? Dia berdoa. Dan di dalam ayat ini yang kita baca, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena memang roh berkehendak tetapi tubuh lemah. Kekasih di dalam Tuhan, kita baca di dalam kebenaran ini bahwa segala sesuatu yang berharga dan penting tentu kita harus menjaganya dengan baik. Harta apa yang ada pada kita, harta apa yang ada pada kekasih, yang itu harus dijaga, itu harus tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dijaga. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, ada hal-hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita, dulu kita jauh dari Tuhan, dulu kita buta, kita tidak tahu apa-apa, namun kasih karunia Tuhan nyata bagi kita. Dia menebus kita bukan karena kita baik, tetapi adalah kasih karunia-Nya bagi kita. Dan tentunya sebagai orang Kristen saya katakan ada hal-hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Bukan emas yang kita miliki, itu memang perlu dijaga, tapi ada yang di dalam diri kita masing-masing itu perlu dijaga. Yang pertama, kita harus lihat bahwa apa yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dibebaskan dari segala rantai dosa, yaitulah hati. Hati kita adalah pusat kehidupan kita, dan firman Allah katakan bahwa hati ini perlu dijaga. Kita baca firman Allah dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Apa kata firman Allah di situ? Amsal Sulaiman yang pasal yang keempat, tolong Pendeta Max tolong bacakan. Hal yang pertama yang harus kita jaga adalah hati. Yang saya katakan tadi, hati adalah merupakan pusat kehidupan kita. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Itulah sebabnya firman Allah katakan kita harus menjaga hati kita. Kita jaga hati kita dengan apa? Tentu kita jaga bukan kita taruh satpam di hati kita, tidak, tetapi kita menjaga hati kita. Hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Mengapa hati kita harus dijaga? Karena dari hati ini di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, bahwa adapun hati, di dalam terjemahan lama katakan, adapun hati itu adalah penipu adanya, sekali-kali tiada berketentuan, tidak menetap, hati selalu berubah-ubah. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, perlu kita menjaga hati kita. Amin. Karena hati ini merupakan pusat kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-7, Markus pasal 7
ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Markus pasal 7 ayat 21 dan ayat yang ke-22 demikian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hal-hal inilah yang menajiskan orang. Kekasih di dalam hati Tuhan, biarlah kira-kira selidik hati kita masing-masing. Kita kenal diri kita, kita taruh hidup kita kepada Tuhan, serahkan seluruh keberadaan hidup kita. Dalam pujian kita tadi, biar Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena hati ini merupakan pusat, selain menjadi pusat kehidupan, dari dalam hati ini timbul berbagai-bagai kejahatan. Tapi saya percaya orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, saya percaya hal-hal yang jahat itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Hati kita telah disucikan, hati kita telah dikuduskan oleh firman Allah. Itulah sebabnya Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku berdosa kepadamu. Ketika firman Allah ada dalam hati kita, ketika firman Allah ada di dalam hati saya, maka tentu kita tidak akan melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti yang kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7. Ada berapa macam kejahatan di situ. Dan kekasih di dalam Tuhan, semua ini telah dibasuh oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, tidakkah kita patut bersyukur kepada Tuhan? Tidakkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Dia telah kerjakan dalam hidup kita? Dan untuk itu mari kekasih, kita menjaga hati kita. Peliharakan hatimu daripada segala yang patut dipelihara, kata firman Allah. Karena dari dalamnya terpancar air kehidupan. Bahkan dari dalam hati timbul hal-hal yang jahat, kata firman Allah. Dan yang kedua yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitulah pikiran kita. Haleluya. Pikiran kita harus dijaga. Karena apa? Di dalam firman Allah 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Apa kata firman Allah di situ? 2 Korintus pasal 3 pasal 11 ayat yang ketiga. Apa yang Paulus katakan, saya baca saja juga ayat 2 dan ayat 3 demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, bukan cemburu daging ya, tetapi cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan segala kelicikannya. Haleluya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa aku telah mempertunangkan kamu
Saya ulangi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita harus percaya bahwa kita telah ditunangkan dengan seorang laki-laki yang kita harus sebagai perawan yang suci. Kita dipertunangkan dengan Kristus. Tetapi kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi, ada hal-hal biasa orang sudah mau menikah karena ada penyelewengan, tidak setia, maka batallah pernikahan itu. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, perlu kita menyadari akan hidup ini, bahwa kehidupan kita yang sudah dibeli dengan harga yang tunai, kita dipertunangkan dengan Kristus. Dia menginginkan kita supaya kita tetap setia kepadanya. Jangan hati kita belok-belok, tidak. Jangan hati kita tidak tulus, tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia mau supaya kita setia kepada Tuhan, dan kelak kita akan bersanding dengan Kristus. Gereja Tuhan akan dipersandingkan menjadi gereja yang sempurna. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, sadari akan keberadaan kita, bahwa sungguh hidup ini adalah hidup yang berarti. Tadi hal pertama kita harus jaga yaitu hati kita, dan yang kedua yaitulah pikiran. Pikiran kita harus dijaga supaya kita tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita renungkan akan kesetiaan Tuhan bagi kita. Alkitab katakan Dia setia sampai mati. Di atas kayu salib Dia setia sampai mati. Apa yang harus kita buat? Dia hanya menuntut kesetiaan bagi kita, karena firman Allah katakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Kesetiaan itu merupakan harga mati sebagai orang Kristen, setia kepada Kristus yang sudah menebus kita. Dan kita akan lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23, tolong Max bacakan ayat itu. Efesus 4 ayat 23. Firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu harapan dari Paulus kepada orang percaya, orang Kristen yang ada di Efesus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hati kita, pikiran kita, roh kita perlu dibaharui. Dan apa yang akan membaharuinya? Bukan dengan rinso, bukan dengan soklin, tidak, tetapi dengan firman Allah. Amin. Dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang mempertahankannya hidupnya kudus, hidupnya bersih, selain menjaganya dengan firman Allah. Dan tidak hanya bagi orang muda kebenaran ini, tetapi bagi setiap orang yang sudah percaya. Kita sadar bahwa kita hanya dapat mempertahankan kesucian daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sesuai kalau firman-Nya ada dalam hati kita. Kita sesuaikan dan kita cocokkan hidup kita dengan firman Allah. Memang tidak akan mudah kekasih di dalam Tuhan, tidak gampang untuk kita lakukan firman Allah. Itulah sebabnya Dia memberikan penolong bagi kita, karena Dia tahu, Yesus tahu kemampuan kita. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, berfaedahlah bagi kamu jikalau aku pergi. Yesus sudah naik ke sorga, dan aku akan memberikan penolong yang lain, yaitulah Roh Kudus.
Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita memerlukan dan kita merindukan akan penolong ini, yaitulah Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi hidup ini. Keadaan semakin hari semakin sulit. Kalau kita lihat di dalam HP, ya, medsos, waduh, banyak hal, banyak kejahatan yang terjadi. Dan kalau kita tidak mengerti firman Allah, kita gampang terhanyut dengan keadaan itu. Tetapi itulah sebabnya firman Allah katakan, kita membentengi diri kita, kita membentengi hati kita dengan firman dan Roh Kudus. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Seberapa banyakkah kekuatan yang kita mampu, yang kita miliki? Mungkin ya penampilan kita, body kita meyakinkan, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan hati saya, Tuhan memperhatikan hati kita masing-masing. Bagaimana dengan keadaan hati kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Roh Kudus punya menolong kita, firman Allah menolong kita, supaya hati kita selalu dibaharui. Biar tiap-tiap hari kita berdoa, roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Di dalam untuk menjaga pikiran kita, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat pada Kristus. Perasaan apakah yang ada pada Kristus? Perasaan rendah hati, bukan sombong, tapi dia rendah hati, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia menghampakan dirinya, dia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Perlu kita renungkan ini di dalam kehidupan kita. Apa yang kita balaskan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi kita. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 13, di situ dikatakan, biarlah kita setia. Tetapi toh kalau kita tidak setia, tidak mungkin ketidaksetiaan kita akan membatalkan kesetiaan Allah. Tidak mungkin. Dia hanya mau supaya kita setia di dalam hidup ini. Kita setia di dalam mengiring dia, setia di dalam melakukan kehendaknya, setia di dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur dia mempercayakan kita pelayanan bagi kita. Hargailah itu kekasih di dalam Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu dengan tidak bersungut-sungut, tetapi kerjakan dengan takut, hormat dan gentar kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan ini. Kekasih di dalam Tuhan, tadi saya berbincang-bincang dengan ibu kekasih, Ibu Nakamura, bagaimana seorang yang masih muda telah dipanggil oleh Tuhan, jemaat yang ada di lab. Jadi kematian itu datang dengan tiba-tiba. Dia tidak pamit, dia tidak
permisi, saya akan cabut nyawamu. Wah, tidak demikian. Firman Allah katakan bahwa kita hanya selangkah dari maut. Kita berjalan, maut selalu mengikuti kita. Itulah sebabnya perlu kita berjaga-jaga di dalam hidup ini. Berjaga-jagalah, kita jaga hati kita, kita jaga pikiran kita, karena pikiran ini selalu mau dirusakkan oleh iblis. Ada panah-panah jahat yang ditembakkan oleh iblis untuk merusak pikiran kita. Dan kalau pikiran kita tidak dijaga oleh firman Allah, tidak dikuasai oleh firman Allah, kita gampang terhanyut, kita gampang goda dengan semua itu. Dikatakan tadi dalam 2 Korintus 3:11 ayat 3, bagaimana iblis telah memperdaya Hawa sehingga tidak lagi dia gagap kekasih dalam Tuhan. Hawa gagap, diperdaya oleh iblis. Itulah sebabnya dia tidak tulus, dan Tuhan ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, aku sudah mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki yang akan memperhadapkan kamu sebagai perawan yang suci, perawan yang kudus. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, mari kita minta kekudusan. Kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Kita menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup di dalam kehendaknya Tuhan, hidup di dalam kendalinya Tuhan. Bukan karena kita baik, tidak, tapi karena anugerah Tuhan bagi kita. Itu kita menaruh pikiran yang ada yang ada pada Kristus. Dan tentu ada hal-hal yang harus kita, bagaimana supaya pikiran ini dapat terkontrol. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya katakan tadi bahwa iblis selalu menembakkan hal-hal yang jahat, merusakkan pikiran kita. Tetapi kita harus lawan itu. Filipi 4 ayat yang ke-8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Mari kita pikirkan hal-hal yang enak didengar. Pikiran-pikiran kita dikuduskan oleh Tuhan, supaya kita tidak berpikir yang lain-lain, tidak berpikir yang lain-lain baik terhadap sesama kita, tidak, tapi kita memiliki pikiran. Akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Ini yang dapat membentengi pikiran kita, sehingga tidak ada pikiran-pikiran kotor. Memang iblis akan berusaha menanamkan hal itu, melemparkan panah-panah api si jahat, dilemparkan dalam pikiran kita. Tetapi kita dengar tadi, pikirkanlah apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap. Kita pikirkan semua itu guna membentengi pikiran kita, membentengi hidup kita. Dan hal yang ketiga yang perlu kita jaga tadi, hati kita, kemudian pikiran, dan yang ketiga adalah mulut. Ini mulutnya. Ada peribahasa, badan binasa karena mulut. Nah, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, Amsal 18 ayat yang ke-21, apa yang dikatakan oleh firman Allah di situ. Amsal 8 ayat 21.
Amsal 18, maaf, pasal 18 ayat 21. Firman Allah katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Hei ibu-ibu, siapa yang suka banyak bicara? Batasi bicara, jangan terlalu banyak bicara, apalagi bicara yang kosong, bicara yang tidak ada gunanya. Bahasa kita dari memasa tak rubakanna, tidak ada gunanya. Bahasa yang sia-sia, bahasa yang tidak. Mari, firman Allah ini mulut perlu dijaga. Dikatakan ada orang mati karena salah bicara. Itulah sebabnya hendaklah kita menjaga setiap bicara kita, perkataan kita. Karena apa? Dikatakan tadi bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Di dalam area mulut ini ada bibir, ada lidah. Itu semua harus dijaga. Dikatakan lidah ini sangat kecil, tetapi dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita lihat kapal yang besar di laut hanya dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Bukan kemudinya besar, tetapi kemudi kecil saja. Demikianlah dengan lidah ini, kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita salah bicara, firman Allah tadi di dalam terjemahan baru di situ dikatakan ada orang mati karena salah bicara. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, perlu kehidupan kita, baik bibir kita, baik mulut kita, lidah kita dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, oleh firman Allah. Dan kalau demikian, hidup kita akan menikmati damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6. Yakobus 3 ayat yang ke-6, apa yang difirmankan Tuhan di situ? Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Haleluya. Lidah adalah suatu api. Sebagai api, kita lihat kalau api biar cuma puntung rokok dibuang di lahan gambut, tidak lama kemudian akan hangus. Berapa banyak hektar kebakaran yang terjadi hanya karena puntung rokok itu kecil saja. Itu dikatakan bahwa lidah seperti api, dapat menghanguskan seluruh kehidupan kita, dapat menodai seluruh keadaan hidup kita. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, hal-hal ini perlu kita jaga. Dan semua ini kita hanya jaga dengan firman Allah. Sungguh indah kalau hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau firman-Nya ada dalam hati kita, akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sehingga yang kita buat
yang kita lakukan adalah kehendaknya Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita hidup hari-hari ini kejahatan semakin hari semakin meningkat. Kata firman Allah dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, bahwa kejahatan itu tidak akan pernah diredam. Kita lihat para petugas-petugas begitu sibuk dengan kejahatan-kejahatan, tetapi akan dapatkah terbasmi? Kekasih, itu akan semakin bertambah-tambah. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, karena semakin bertambahnya kejahatan, kasih orang banyak menjadi tawar. Entah itu kasih kepada sesama manusia ataukah kasih kepada Allah, itu menjadi tawar. Mari kita lihat kehidupan kita. Adakah kasih kita masih tetap seperti waktu kita dipanggil, kita diselamatkan? Masihkah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Masihkah roh kita menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan? Firman Allah katakan, jangan jemu-jemu berbuat bakti seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang yang memang membiasakan diri untuk rasa jemu, rasa tidak ada guna untuk berbakti. Tetapi apa Paulus katakan kepada Timotius? Tadi malam saya di dalam kamar saya dengar, latihlah dirimu beribadah. Mengapa kita harus latih diri kita? Paulus ingatkan kepada anak didiknya yaitu Timotius, latih dirimu beribadah. Jadi jangan rasa bosan berbakti, jangan jemu berbuat bakti. Dan Alkitab katakan itu dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat lakukan, karena kedatangan Kristus sudah dekat. Saudara percaya? Haleluya. Kita jangan bosan untuk berbakti, jangan jemu untuk berbakti. Kita merasa bahwa tidak ada gunanya berbakti, tidak. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya 7 dan 8 di situ dikatakan bahwa ibadah itu adalah soal yang utama. Latihan badani sedikit gunanya, senam sedikit, olahraga sedikit saja. Bukan tidak ada gunanya, ada, tapi cuma sedikit saja. Tetapi ibadah itu adalah soal yang utama, di mana di dalamnya mengandung janji baik untuk hidup di dunia ini, bahkan hidup yang kekal. Haleluya. Itulah makna ibadah yang kita lakukan. Sebab itu saya himbau bagi kita semua supaya kita jangan merasa jemu, jangan kita rasa bosan, merasa bahwa ibadah itu tidak ada gunanya. Tapi mari roh kita menyala-nyala. Karena apa? Semakin mendekat kedatangan Tuhan, biarlah roh kita menyala-nyala, layani Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah kerajinan menjadi kendor. Saya ingat opa kalau tali jemuran itu sudah mulai kendor, opa tidak akan biarkan kendor terus. Ya, almarhum harus perbaiki. Jemuran harus tegang supaya kalau kita menjemur dia tidak menyerati karena talinya kendor. Demikianlah, biarlah roh kita menyala-nyala. Jangan kerajinan kita menjadi kendor. Adakah di antara kekasih-kekasih yang kerajinannya sudah mulai kendor? Mari firman Allah pagi hari ini datang kepada saya, datang kepada kita, supaya kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita, karena semua ini akan Tuhan akan menolong kita.
Ketika hati kita dijaga, hati saya dijaga dengan kebenaran firman Allah, pikiran kita dijaga dengan firman Allah, bahkan mulut kita, semua anggota tubuh kita, biarlah mempermuliakan nama Tuhan. Biar dengan segala keadaan kita pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa dan kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini hatiku Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Firman Allah saya tidak akan bawa lebih jauh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu pujian, ini hatiku. Masing-masing kita membawa hati kita kepada Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dengan murni hati kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, ini hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dari awal kita nyanyi, ini hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tidak dapat menyembunyikan hati kita, menyembunyikan diri kita. Biar dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan kita datang kepada Tuhan. Segala kejujuran, dengan segala ketulusan kita datang kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan campur tangan di dalam kehidupan kita, campur tangan. Hati kita tidak sempurna, perlu campur tangan.
Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, mulut kita, biar seluruhnya dikuasai oleh firman dan glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah nama Aku kenal kepikiran kami, selidiklah hati kami, selidik pikiran kami Bapa. Biar kami senantiasa merenungkan hal, memikirkan hal-hal yang baik. Haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian ini dari awal, dan dengan kasih Kristus saya persilakan Ibu Vera Suhombing akan memimpin kita dalam doa. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Sudah datang bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan mengingatkan kami semua pagi ini untuk kami tetap memelihara hati kami, memelihara hidup kami, memelihara mulut lidah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak menginginkan kami binasa.
Engkau tidak menginginkan kami jatuh Tuhan di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, kasih kebaikan-Mu bagi kami umat-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk kami bisa memelihara hati kami, hidup kami, sikap, perilaku, perkataan, ucapan-ucapan kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan, untuk tetap ada Tuhan di dalam maksud-maksud dan rencana-Mu, tujuan-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami senantiasa, mampukan kami, bimbing kami, pimpin kami Tuhan tiap-tiap hari. Roh-Mu menguatkan kami, Roh-Mu memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Segala perilaku, hal-hal yang Tuhan dapatkan dalam hidup kami, kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan biarlah firman-Mu yang datang bagi kami siang ini dapat menguatkan kami, dapat membimbing hidup kami lebih lagi di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat-Mu, yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi ini. Kuatkan hamba-Mu Tuhan, senantiasa tambahkan urapan-Mu di atas hamba-Mu, agar senantiasa kuat berdiri menyampaikan firman Tuhan, menjadi alat-Mu dimanapun hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan hari ini, bahkan hadir dalam ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Jikalau ada umat-Mu yang datang dalam kelemahan, biarlah kami akan pulang dengan membawa kekuatan yang baru. Dalam keadaan sakit Tuhan, mari Engkau menjadi sumber, tabib, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan, memulihkan kami semua. Bahkan umat-Mu yang datang dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau jalan keluar bagi kami semua. Engkau yang akan memberi kekuatan, kemenangan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Lanjut dari ibadah kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, Engkau menilik dan memberkati. Dan jikalau ada umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu juga, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini Tuhan, yang kami sudah bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita angkat lagu Berilah Yang Baik. Bila sekarang Tuhan
puji Tuhan, sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Vera Sihombing. Musik, Else, Gideon, Wita, dan Stephen. Singers, Ibu Jane Isra, Bapak Aris Redi, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Erin, Fani, dan Ein. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Jumianto dan Bapak Ignatius Ismail. Aser, Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Ambah. Musik, Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers, Bapak Daniel Siahaan, Bapak Yonas, dan Saudara Julius. Rebana, Vena, Amora, dan Tere. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Uhat Sibuaya dan Saudari Indria Purnama. Aser, Bapak dan Ibu Soni Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Pengumuman tambahan kita hari Selasa itu buat ada ibadah kaum pria wilayah, ibadah pelprit wilayah yang akan dilaksanakan di Salubarana, GPDI El Sadai, Salubarana jam 4 sore. Jadi buat bapak-bapak, mari kita pergi beribadah bersama. Kita kumpul di sini ya, di Pastori, sama-sama berangkatnya jam 4 sore hari Selasa. Itu ibadahnya mulai jam 4, berarti sebelum jam 4 kita harus berangkat. Lalu
jangan bosan-bosan melihat saya ya Bapak Ibu. Saya terus setia mengingatkan kepada kita buat janji iman kita semuanya. Pembayarannya bisa dicicil dan totalnya sekarang sudah 48.100.000 rupiah. Tuhan Yesus tolong kita semuanya. Bagi para simpatisan jemaat Tuhan yang belum dan tergerak ingin mengisi, mari bisa menulis dan menghubungi saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tidak ada pengumuman lain. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Yesus yang termanis. Jiwa
bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berbakti kepada Tuhan. Sempurnakan ibadah kami hari ini. Diberkati setiap umat-Mu yang telah hadir. Bahkan semua korban persembahan milik-Mu yang sudah diletakkan, Tuhan kiranya tilik akan membalas dengan berlipat ganda bagi umat-Mu, sehingga tidak akan merasa kekurangan tapi kelimpahan, karena itu adalah janji firman-Mu. Berkati dalam segala tugas-tugas pekerjaan, dalam apapun yang diusahakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, diberkati, dilipat gandakan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah sebentar malam. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Jadilah semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam ibadah kami, Tuhan ampuni semua itu. Dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan selalu nyata di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali